Aku mau nyuapin dia makan dulu. Gimana Mbak Isti? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, aku terakhir ya. Nggak apa-apa ya, Sal? Nggak apa-apa ya. Nggak mau. I want to feeding my pet. Ternyata hari ini manja loh. Ternyata hari ini manja banget. Nggak mau ditinggal ya. Iya. Maunya digendong ya sambil disusuin. Kayak Mbak Suti tak gendong Iya, kemana-mana. mau gendong depan, maunya digendong depan. Aduh, manja banget deh. Please deh. Kita santai aja ya teman-teman. Kita santai aja, relax ya kan? Karena ini pertemuan terakhir. Emang harus Jadi relax kan? Kita udah terlalu iya. stres nih kerjaan. Lihat dulu nanti Setiap panggil aja ya. setiap minggu kita santai kok ya kan, relax. Iya, malah justru kayak gitu lebih masuk lagi pelajarannya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan maksudnya. Iya. Lanjutkan. Fakta itu loh, fakta fake. Bukan fake. Gimana, Sir, mau dimulai atau nanti? Tunggu yang lain udah pada datang belum? Coba aku lihat ini berapa biji kita. Udah. Orangnya juga ini doang. Berapa orang? Udah, tinggal Christina aja yang belum masuk. Di mana dia? Syuting. Hello, apa Mbak? Apa Anda bilang? Maafin aku. Oh, berarti siapa sih Irma ya? Iya, ada. Nggak Irma masuk. masuk. Iya, bilangin masuk Irma hari ya. ini cuti melahirkan ya? Cuti melahirkan ya? Iya. Kapan dia bunting? Orang sekecil itu. Bilangin yang masuk ya semua. Soalnya hari ini lagi ini apa? Serkasi nih. Kalian minta nilai berapa? Jadi harus diminta. Ada bagi-bagi bonus ya hari ini ya? Aduh. Ya. Ya, silakan. Siapa? Kalian sweet dulu ya. Sweet gimana? Saya dulu, Sir. Ya, ini istiqomah. Mm. Ya, istiqomah. Ya, jadi istiqomah pelan-pelan aja ya, jangan buru-buru. Ya, just Yes, relax. Sir. Ya, Yes. and then read your slide in detail. Ya, semuanya dibaca terus pelan-pelan diartikan. Kalau ada yang perlu diartikan, gitu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Pelan-pelan lebih enak. Iya, yang berpengalaman tahu ya kan, sudah ngerti. Lebih enak didengar maksudnya, Sir. Kalau dia buru-buru, aku kan sambil kerja. Gimana mau ini paham? Oh iya. Mondar-mandir. Dia berpengalaman mendengarkan segala sesuatu. Kok pintar les? Siapa yang ngajarin? Baik, silahkan istiqomah Silahkan, ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. PT-nya, Sir, ini punyanya Mbak Ais Desain. Oh. Bukan punya saya. Oke. Iya, ini dia. PPT yang paling cantik. Iya. Oke. Good afternoon, everybody. Okay, today I will going to present my topic is terjemahan komik modul 12. Okay, can you move to slide 2, please? Okay. Yes. Before I translate the comic, I will tell you about comic. What is comic?
According to Friends and Mere, 1994, page 55, comic is a story that embeds motion and action that is displayed to a sequence of images that are made in distractive manner with word guides. So, katanya menurut Friends and Mere, itu komik adalah suatu cerita yang bertekankan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat ukuran gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Sedangkan according to MC Coach 2002, page 9, comic is a collection of images that serve to convey information or produce a aesthetic response to the viewers. Oke. Menurut Scott Mensiklutz, komik adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi yang melihatnya. Itu adalah definition of comic. Terus, how about translation? Ini ke. Okay. Translation is according to Latson, 1984, page 3. Translation is basically a chain of form that sources language or SL into the target language or TL that refer to the actual word, phrase, clause, sentence, and paragraph, with each spoke or writer. Okay, can you please enter? Ya. Next slide, please. Iya, oke. Next. Ya. Okay, this one is the comic. Example of comic, contohnya komik di dalam buku. Ini komik ini seperti ini, guys. Jadi, ya. Ini judulnya The Man in the Brown Suit by Agatha Christie. Ini bergenre misteri. The conversation. British Guyana, February 1913. Di dalam komik ini ada dua karakter di page 1, yaitu Adley. Okay. British Guyana, February 1913. Civilization at last. You know, Atlas, the same must be the richest I have ever seen. And we are the one to discover it. But you ought to have a medic look at your cheek. Don't worry, Lucas. Once we have solved the demon, we'll able to afford specialists in England, and for one, my father will approve of me. Ini adalah percakapan dari gambar di samping nomor 1 sampai nomor 4. Oke. Iya.
Saya akan mengartikannya. Yes. Guyana, Inggris, Februari 1913. Akhirnya berhadapan. Kamu tahu, Atlas, lapisan itu paling kaya yang pernah kulihat dan kita menemukannya. Tapi sebaiknya kau periksakan pipimu ke dokter. Jangan cemas, Kas. Setelah kita menjual berlian ini, kita sanggup membayar dokter spesialis terbaik di Inggris, dan akhirnya ayahku akan bangga padaku. Ini adalah translation dari percakapan tersebut. Dulu please ke Ya. slide importer. Ya. Ini di halaman kedua. Town, capital of Britain, Guyana. Ini di sini ada 3 karakter, Bukas, Atlas, and satunya Nadina. I thought we have agreed to be discreet until the transaction was complete. Of course, you are absolutely right. But it is indiscreet to share one success with the love of one life. The love of one life, you poor fool. You have made me so very happy. Well, since you are such a solemn mood, I will take a leave. Anyway, I am rather tired. Good night, Nadina. Oke, ini saya translate di sini. George Washington, Georgetown, ibu kota Guyana, Inggris. Kupikir kita setuju merahasiakannya sampai transaksi terlaksana. Tentu kau benar. Tapi apa sebagai rahasia di belahan jiwa kita kan? Belahan jiwa dasar bodoh. Kau membuatku sangat bahagia. Ya karena aku marah aku pamit. Lagi pula aku agak lelah. Selamat malam Nadina. Ini terjemahannya. Next. Translation method. Painful translation. It's time to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constructive of the grammatical structure. Ini di sini kebanyakan translation dengan full translation dengan setia, metode setia. Sedangkan borrowing method is translation technique the same word of expression in original text in the target text. Di sini borrowingnya contohnya Johnston. Sedangkan yang ketiga ini idiomatic method refer to achieving a target text that sound natural in the target language with idiomatic expression or idiom or expression in a given language. Example, the love of one life and stolen mode. Oke, sir. Ya. Di sini saya Ini mau lucu, ada burung hantunya. Iya, saya mau nanya di mana dibeli ini. Ada burung hantu. Google. Di sini saya mau memberitahu yang mana yang itu faithful method itu. Iya, coba. Iya, Ini I want sir, to know. ya yang kedua ini slide yang ketiga ini.
Yang ketiga. Oke. Yang ini yang you know at last that Sam must be the richest I have ever seen. Itu kan. Terus saya mengartikannya, kamu tahu at last lapisan itu paling yang pernah kuliah. Yang ini kan benar-benar setia sama yang BSA ini sangat setia sama BSU yang ini. Target language-nya. Ya. Yes. Terus saya tuh mau nanya yang idiomatic ini. Iya. Yang platform ini. Ada di teksmu, idiomatik Iya. dia. Iya. Yang di mana? Yang the love of one life ini. The love of one's life. Ya. Artinya apa di situ? What is the meaning you find? Di sini belahan jiwa. Belahan jiwa. Iya. Iya. Ya, yes. Jadi artinya itu ya the person someone loves more than any other person at a time in life. Ya, only one lover ya in his or her life. Ada lagi yang mau disampaikan poin-poinnya? Ini sih solun mood. Nomor 4 yang mana? Slide. Nomor 4, slide 4. Slide. Ya, ya. Yang itu. Well, since you are in solon mood ini. Salon mood. Yang nomor 9. Silent mood. Ya. Artinya apa yang kamu temukan? Marah. Tapi kalau diterjemahin itu suasana hati yang cemberut gitu. Oh, maksudnya sedang cemberut kali, nggak seneng gitu ya? Iya. Iya. Silent ya, itu artinya silent. Cemberut ya. Disagreeable mood apa namanya? Jengkel atau gitu. Iya. Gondok artinya dia. Iya. Ini mungkin situasinya, kondisinya ya sama pacarnya ya atau orang terdekatnya gitu, jengkel atau moodnya nggak lagi senang ya. Diem gitu, cemberut kan, mukanya diem. Mukanya cemberut. Dia duit dia, tanggal duit. Diem baik. Sering ya gitu ya, berarti mungkin ya. Sometimes. Kalau Saya lagi mau PMS. dong. Oh. Iya, jadi istiqomah iya ya, silent mood itu artinya sikap cemberut ya, sikap cemberut. Ya, sikap yang cemberut atau apa ya? Marah ya, gitu, jengkel. Ya. Ini unfamiliar word ya, termasuk kata-kata ya, unfamiliar word. Ini termasuk idiom kan, Sir, apa bukan? Silent mood. Yang kamu temukan ada dikatakan idiom.
Enggak sih, aku cuma nyari itunya artinya. Oke, silent mood itu adalah kalau silent itu kan sendiri adjektif dia itu kata sifat. Iya, silent itu kayak diem, maksudnya mengekspresikan ini kediaman. I couldn't find it is idiom. Ya, I couldn't find it is idiom. Itu kayaknya arti biasa, Karena kan arti yang sesungguhnya. iya, karena bisa kita terjemahkan dia kata per kata. Iya. Itu diterjemahkan individual word. Jadi bukan idiom dia. Ya. Silent sendiri punya arti, dia kayak muka muram atau kesal atau diam atau tertekan gitu kan. Iya. Mood kan ya, mood kan, bad mood, good mood, perasaan. Iya. Jadi kita coba kita bahas dari awal ya. Saya suka ini ya. Jadi si Istiqomah dia menjelaskan tentang what is comics ya kan? Ya, what is comic? Komik itu katanya menceritakan atau sebuah cerita yang menekankan motion and action that is displayed through a sequence of images ya, dan seterusnya. Kemudian ada definisi translation. Nah, judulnya di sini adalah The Man in the Brown Suit. Ya, Istiqomah, kamu menerjemahkan judul ini langsung judulnya dulu atau setelah kamu baca semua teksnya? Kalau ini bisa judulnya dulu, Sir. Ya, itu diterjemahin. Setelah kamu baca teksnya semua, memang artinya judulnya itu adalah pria berjas coklat atau ada arti lain yang tersirat? Kayaknya sih pria berjas coklat. Soalnya di chapter 1 ini yang menerangkan soal pria berjas coklat itu sedikit banget. Iya. Oke. Ya, jadi bisa kita artikan langsung kan gitu judulnya ya. Tidak ada masalah ya dengan judul. Ya. Kemudian Guyana Inggris Februari. Ini memang huruf besar ya di teksnya. Iya, Sir. Semuanya huruf besar yang pertama itu di komiknya. Semuanya Guyana Inggris Guyana British Guyana Februari. Iya. Ya. Ini ceritanya apa nemuin kristal kok. Nemuin berlian. Ya. Ya. Kemudian itu akhirnya peradaban, civilization at last. Gimana teman-teman yang lain? Yang mana nih? Yang kedua ini. Civilization at last. Civilization at last. Civilization. Ini sudah tepat artinya. Akhirnya peradaban atau kebudayaan ya? Iya. Culture kan?
Oke, nomor 3, you know, actually ini di sini nama orang ya? Iya, nama orang. Hmm. Kan di sini ada 2 karakter diceritain. Oh ya, sebelumnya boleh nggak diceritakan ke kita ini ceritanya secara keseluruhan seperti apa? Saya kan cuma baca chapter 1 saja sih, Sir. Hmm. Jadi Oh ini ada per chapter ya? iya, ini kan cuma chapter 1 aja sih. Hmm. Kalau di sini sih si Lukas sama si Atlas ini menemukan kristal. Hmm. Terus nanti ini ceweknya yang Nadina ini mati. Hmm. That scene must be and we are the ones to cover Ya, nomor 3 ini udah bisa ya. Nomor 4. Don't worry. Iya, nomor 4 udah ya, bisa ya. Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Ya. Dan tidak ada ya kesulitan sepertinya. Kan ini biasanya kayak bahasa sehari-hari, jadinya agak enak diterjemahin. Kenapa? Kenapa? Kan ini komiknya kayak bahasa sehari-hari gitu loh, so jadi enak diterjemahin. Lebih gampang. Iya. Kemudian Georgetown. Nah, ini kenapa tidak ada memang tidak ada padanan katanya? Tidak ada. Katanya. Nggak ada, saya Georgetown. kan udah cari. Nama tempat, nama orang apa itu di sini? Nama tempat. Dan itu memang huruf besar semuanya ya? Kalau di sini iya. Komik ini iya. Gimana? Yang lain bisa ini diterima? Georgetown. Georgetown-nya diubah, boleh nggak sih, Sir? Andainya diubah gitu, yang besar semua. Coba sekali lagi, Sir, nggak dengar. Nah, Georgetown itu loh, tidak huruf besar semua gitu, boleh nggak sih? Ini kalau di komik ini udah besar semua loh, Mbak. Georgetown, Capital of Britain, Guyana. Enggak, Itu maksud saya huruf boleh besar ya, bukannya nama kota aja yang huruf besar. Nggak, seandainya kita mau ditulis biasa gitu, boleh nggak sih? Ya. Sir, nggak dengar, Anita, nggak jelas. Itu suara siapa? Tahu. Oh, sekarang udah hilang. Itu sih maksud saya yang Suaraku bukan. tahun sama Kayaknya suaranya Mbak Yunita, bukan Yunita Sari. Siapa? YS sih siapa? ini Ya, saya. ya. Oh, Soalnya aku speaker, soalnya headsetku lowbat.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Anita tadi apa tadi? Yang Itu Johnstown, capital of Britain. ya tidak ditulis huruf besar semua, boleh nggak sih? Tulisannya Sebenarnya. kecil gitu, ditulis kecil. Ini kan si Sofika kan mengikuti apa yang ada dari bahasa sumber ya, gitu. Ya. Mbak Istiqomah bukan Sofika, Sir. Oh, Enggak, Sir, saya. Aduh, tadi siapa yang sebutkan namanya? Sofika. Oh, Sofika. Ya, Istiqomah. Sekarang Istiqomah ya. iya, Sir. Jadi boleh nggak, Sir, kalau diganti? Karena gini, kalau diganti dia nanti cuman apa itu lebih orang akan persepsinya berbeda. Jadi nama orang dia nanti, ya Oh, kan? itu harus ini ya. Harus sesuai berarti ya. Disesuaikan. Nanti kalau cuman Georgetown, G-nya aja huruf besar, bisa aja kan nama orang kan? Gitu. Jadi lebih kepada nama orang dia. Oh iya, Makanya benar. Emang nama orang ada yang Georgetown gitu? Nama orang George. warna George aja, itu nama orang banyak warna tuh, orang aja luar. ada. Blue apa gitu nama mereka. Apa Jones? Makanya kadang banyak orang mengartikan ya kan karena memang kata-katanya itu umum dan punya arti yang berbeda, kebanyakan orang menerjemahkan itu langsung dia ya kan, sementara dia nggak tahu bahwa konteksnya itu adalah bisa nama orang, bisa nama tempat, atau bisa nama sesuatu benda gitu. Nama orang ya semuanya bisa aja ya kan. Oke, jadi itu ya alasannya. Kemudian coba kita lihat nomor 6. I thought we be agreed to be discreet until the transaction was completed. Saya pikir yang mana? Tulisannya itu discreet itu benar apa salah? Soalnya aku nggak bisa baca di IT, di gambarnya. Indiscreet. Aku pikir kita setuju merahasiakannya sampai transaksinya. Arti daripada diskret apa di kamus secara Discreet. Artinya kira-kira ada diskret. Bijaksana Diskret ya? Iya bisa, berhati-hati Wise gitu bisa. kan? Berarti kalau kita artikan bisa jadi seperti, saya pikir kita harus lebih would be agreed to be discreet, menjadi lebih berhati-hati, ya kan? Atau kita harus lebih bijaksana. Bijaksana kali. Iya, jadi itu yang lebih tepat ya, Kita harus kita sudah sepakat bahwa kita harus lebih bijaksana atau lebih berhati-hati. Kalau merahasiakannya enggak ya, kurang ya. Yes, sir. Mungkin Istiqomah script ya, secret gitu. Mungkin, soalnya aku nggak gitu bisa ngelihat tulisannya. Masa tulisannya nggak lihat? Itu Ih, manja banget. Kamu manja banget sih. Kan gara-gara kamu, aku manja. Aduh, aku gergetan deh.
Iya. Soalnya kalau pulang kerja itu kalau melihat tulisan kecil itu malah nggak kelihatan, Sir. Oh, Mbak, harus pakai Di modul Microsoft, Microscope. Di pori, Sir. Kacamata Mbak segera. Takutnya nanti Kacamata kuda aja belinya. Makanya nanti nanya. Mama pakai kacamata Sir aja ya, biar lebih besar. batin. Oke, yang nomor 7 tentu kau benar. Of course, you are absolutely right. Ya. Ini ada yang kurang, Sir, nulisnya. Yang mana? Pasti setelah koma After juga itu, nggak ada. after your full fall, itu ada lagi you have make me so very happy gitu di bawahnya. Oh, iya, iya. Bagian ya, Mbak. Ya, ini tadi yang disebut the love of one's life. Ya. Itu tadi idiom ya? Iya, idiom. Iya, iya. Ya. Artinya belahan jiwa ya? Iya, benar ya. Ya. Oke. And then, ya karena kau marah, well, since you are in silent mode, I will take my leave. Ya, aku pamit. Iya, ya. Lagi pula, aku agak lelah. Anyway, I'd rather tired. Good night, Nadine. Yes, oke. Ya, bisa diterima ya. Ya, oke banget. Ya, ya. Ya. Kemudian faithful translation yang kamu gunakan. Nah, yang ini borrowing ini, maksudnya borrowing ini seperti apa? Nggak bisa diartiin, Sir. Johnston ini. Johnston. Masih utuh. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau kasih pendapat tentang Georgetown ini? Ini kan nama kota ya. Emang termasuk borrowing gitu? Terus nggak bisa ditranslasi, Mbak? Terus gimana? Karena aku masih utuh. Borrowing. Kan Just kalau do yang it. borrowing yang bank itu kan maksudnya yang bank maksud dari kita kan bank Indonesia sama bank itu Tulisannya bukan sama maksudnya ya kan? Iya. Enggak, borrowing akan ada dua, ada yang murni Ada yang sama serapan, ada yang ini. ya, kalau borrowing kalau yang murni ini tulisan samanya sama ya kayak ini Georgetown. Jadi ya emang Borrowing. borrowing kayak itu loh, kayak waktu pas aku yang bilang kuda lumping karena nggak ada serapannya jadi pakai borrowing. Jadi yang kuda lumpingnya diiniin tetap pakai kata kuda lumping. Kuda lumping bukan horse lumping. Kan enggak. Bukan ya? Oh. Iya ya. Kan susah kayak gitu. Jadi tetap pakai borrowing yang murni kayak gitu dan iniin karena emang apa sih namanya? Budaya kan. Tempat. Iya. Ya, iya. Ada yang murni, ada yang serapan ya. Ini yang murni dia. Iya. Oke, idiomatic. Ya. Jadi, ya, you did great, istiqomah. Oh, burung hantu, kuk. Iya. Gitu ya, Mbak. Gimana lagunya, Mbak Isti atau Evi? Burung hantu? Burung hantu saya. Sudah kabur. Iya, burung ya. Berbicara tentang burung panjang ceritanya. Kan banyak macamnya. Ada macam-macam burung soalnya. Iya, tapi tidak semua orang punya burung ya di rumahnya. Oh iya, tergantung.
Tergantung pada Tergantung tadi dong. kondisi. Konsep. Konteks. Konsep. Ini Oke, karena kelas terakhir nih, banyakan intermezzo nih. Iya. iya. Baguslah. Yang penting kita bahagia ya, Sir. Iya. Penting Minggu kita depan mau sudah ada kelas memberikan tambahan gak nih? Dari Untuk bahas iya, burung. Saya yang ngomong ya. Aduh. Sekarang Evi nih, silahkan. Ya, Wow. sebelum kita ke Evi, ya kan, kita boleh nggak break dulu gitu? Boleh banget. Aku juga pengen break sebenarnya. Boleh, Sir. Berapa menit? 10 menit? Jangan jauh-jauh ya. 10 menit. 10 menit. Oh, ini Yes, kan jam 2.50 nih. Pas banget sih Pas. jam 3. Iya. Yang mau makan Aku siang beliin kopi dulu silakan. deh, minum kopi biar nggak bisa tidur. Oke. Membayangkan burung hantu. Iya, silakan ya, 10 menit ya. Silakan anak-anak yang mau pipis. Iya. Gratis di sini pipis. Bayar. Kalau di Jakarta bayar loh, gope. Goceng. Oh, goceng ya sekarang. Oh, naik udah goceng. Lupa nggak dapat apa-apa loh. Dulu gope Pernah dulu. jaga ini ya, pernah jaga pintu kali ya. Tahu. Iya, nggak tahu aja udah naik, udah goceng. Maklum lah, sekarang kan udah punya pribadi. Oh, Private lah. Ketahuan Udah, suruh numpang. saya istirahat dulu ya. Yes, Ya, Sir. Ayo, silakan. Take your time. Bye-bye. Bye-bye. Take your time. Bye-bye. Udah mau makan pisang goreng dulu. Aku tadi dikasih pisang goreng. Iya udah. Aku Nggak senang. enak tuh. Dia ke kafe mah. Woi, 我在跟你讲话。 Oh, ngantuk ya? Ngantuk mulu kamu mah. Iya. Oh, yung so nada. Apa? Aku mau baca peraturan itu, Ding. Kok lupa ya? Ayahmu berkas semangat depan. Siapa itu yang ngomong? Gue Oh, siap. ngerjain tugasnya itu. Sir kan deadline-nya malam ini. Tugas ini yang the day you die. Ini tuh. Yang Oh. menerjemahkan. Aku udah kemarin. Aku baru setengah sih.
Ya udah, sono lanjut. Chưa chứ là trở lại để sợ nghiêng rồi khỏi Guys, ternyata kita nanti setelah unduh UAS itu sistem The itu tidak boleh kurang dari 3 jam dan tidak boleh diunggah lebih dari 6 jam loh. Iya. Berarti kita Ini tuh mengerjakan gimana sih ya? Aku bisanya malam gimana ya? diunduh aja malam. Berarti Hah? seandainya Itu jam 10. itu weekend apa weekday sih? Ini aku lagi Weekday lah, baca, itu nggak pengaruh weekday atau weekend. Itu kan tanggal 5 sampai tanggal sekian batas. terserah kita gitu loh. Iya, tapi Setelah itu kan ada tulisan sampai jam 21. Itu ngaruh nggak ya kalau aku mulai jam 9 misalnya sampai jam 11? Bisa nggak ya? aku belum selesai baca ini. Coba baca. Aku nggak suka baca soalnya. Maaf. Ya, Nyong Baca nggak yang bisa. bener. Ini mau Aku ngopi dulu. Sambil bayangin burung hantu. ngomongin burung jadi Waras, Nek. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Udah selesai belum baca? Berang. cerewet. Misalnya jam 9, 10, 11, 3 jam kan? Kalau siang nggak bisa nih kayak gini, dipanggil-panggil apa-apa, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Jangan cutinya ntar aja kalau pas mau main jalan-jalan. Terus kita bilang aja mau ujian. Kalau terserah kita mah enak jamnya, maksudnya yang penting kan nggak ngelebihin batas waktu jam berapa dari jam berapa gitu misalnya. Ini loh, ini perlu kita garis bawahi yang ini. Lihat, jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunduh jawaban ujian maksimal 6 jam. Berarti nggak boleh waktu unduh sama Iya, aku paham. Kalau itu aku paham, tapi maksudnya nggak ada batas jam berapa kan? Misalnya 6 jam kan, misalnya aku jam 9 ngunduh nih. Sampai jam 1 aku kirim misalnya masih bisa kan? Yang penting nggak lewati 6 jam kan, gitu nggak? Iya, terus nggak kurang dari 3 jam juga. Kalau belum 3 jam Anda kirim nggak boleh. Terus lebih dari 6 jam juga nggak boleh. Berarti kita kirimnya 4 jam setelah unduh sama 5 jam setelah unduh gitu. Oh. Paham nggak maksudnya? Itu nggak apa-apa. Tapi waktunya nggak apa-apa kan? Nggak jam berapa dari jam berapa kan? Enggak kok, kamu ngomongnya waktu jam 21. Mana jam 21 kok aku nggak lihat. Ibu tadi, Ibu Wiwit bukannya ngomong? Ya, guys. Contohnya ada. Seumpama. Dia nggak itu. Di sini tidak disebutkan jam itu. Oh, ini. Jadwal. Kemarin aku share itu. Di Messenger itu. Ini berarti dia mulai jam malam kan? Jam 12 malam sampai jam 9 malam dia. Iya, itu justru masalah. Jadi kita ngerjainnya masa pagi buta. Sedangkan aku pinginnya jam 9 malam mulai ngerjain nih sampai jam 11 kayak jam 12 kayak, ya kan? Kita berarti inilah kita berubah hatinya ini ya. Maksudnya, iya, bisa nggak kayak gitu ya, fleksibel dengan kondisi negara masing-masing. Ini Bapak kok nggak ada informasi ya? Bapak udah sharing informasi belum? Ada juga tapi pusing.
Belum. Belum. Dia Lah iya masih Mbak, pusing baca-baca. Oh, bener juga, bener. enakan itu mungkin. Bapelnya belum tercerna itu. Baca-baca belum paham-paham juga. Bingung. Banyak sistem baru kok, membingungkan sekali. Oh, ini prosesnya yang S1 sama S2 sama, yang S3 nggak sama. Iya, kita kan bukan S3, nggak apa-apa. S dawat aja. Cendol dawat. Oh. 900-an. Maksudku bisa nggak kayak gitu, jam 9 ngerjain, kayak gitu mulai jam 9 malam tuh, waktu istirahat. Lagian kan itu kan online kan, maksudnya kan harusnya kan nggak ada batasan jam ya. Kan nggak ada orang jagain, kan nggak ada orang jagain juga di dalam website. Enggak lah, siapa? Kan nggak ada yang ronda kan? Emang mereka kuat 24/7. Iya kan nggak ada siskam linknya di itu website. Ini di sini kan dia udah ngomong boleh buka buku. Tapi tetap menjaga apa namanya itu? Istilahnya Pak, bukalah buku sesuai seperlunya saja gitu loh. Emang kita buka buku seperlunya? Enggak lah, berperlu-perlu lah kita. Iya, Emang mereka kan nggak bisa ngelihat. Karena mereka pun tahu pasti bakalan buka buku. Iyalah. Mungkin terus ini nanti soalnya nggak segampang yang kita ini kali. Iya, ya kayak tadi ibu itulah panjang lebar kayak gitu kan, menguraikan, menganalisis. Terus kita ini masuk yang hari apa ini? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tanggal 5 itu hari apa? Tanggal 5 Sabtu. Berarti mulai dari Sabtu tuh. Ya gitu. Gimana sih ini ya? 2, 3, 4, 5. Kok jam ujiannya 0,1, 0,2 ini gimana maksudnya? Aku nggak paham itu yang itu tuh. Harus nanya Bapel. Iya, yang jam ujian 4.1, 4.2, 4.3. Itu maksudnya gini kali ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 16, mau ngambil tanggal berapa aja, tapi nggak boleh ngelebihin dan kurang tanggal itu gitu kan? Mungkin. Iyalah. Ini di sini sampai tanggal itu loh. Ya, Ding. Berarti ini kita jawabnya pakai itu ya, pakai Word lah kalau gitu ya. Nggak tahu, itu BJU-nya buat apa itu ya? Kok cuman nama Ini sama buat itu doang. Apa? Surat pernyataan. Identitas sama apa itu? Surat pernyataan kejujuran. Anda tidak jujur, ngapain ngisi BCU? Enggak cover BCU. Ya, halo. Ya, Sir. Iya, ada apa tadi? Kalian diskusi apa? Oh, masalah ujian. Sir. Sekarang pakai sistem baru. Jadi take home exam. Jadi ujiannya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Terus ngirim hasilnya? Hasilnya lewat website, lewat ini pakai file. Agak ribet sih. Berarti bisa open book dong? Iya, open book itu. Emang open book dia. Kalau Open nggak Google nggak bisa. mungkin kan, nggak ada yang orang sejujur-jujurnya. Semuanya juga bisa. Wah, itu ujian atau apa itu? Nggak tahu deh, makanya bingung juga. Mungkin ujian cuman sekedar ini kali ya. Apa sih namanya? Sarana daripada nggak ada sama sekali kan. Tapi sebenarnya COVID di Taiwan kan nggak ngaruh sebenarnya, tapi
mereka disamaratakan semua sih di seluruh negara. Kenapa nggak ujian seperti TAP itu loh, kan lebih gampang itu serentak gitu. Ya. Jadi kalian sudah paham ujiannya itu atau masih bingung? Masih bingung sih, masih belum tercerna dengan sempurna. Nunggu Bapel kasih itu, Sir. Belum ada officially information dari ini. Instruksinya nggak jelas atau kalian nggak paham atau gimana atau ribet? Nggak jelas menurutku. Maksudnya susah Masa dipahami lah menurutku. dia bilang kita mulai unduhnya jam 12 malam sampai dikasih waktu sampai jam 9 malam gitu. Terus dia bilang kita nggak boleh upload jawaban lebih dari 6 jam. Nah, itu maksudnya gimana? Aneh kan? Lebih dari 6 jam sebelum di-download atau sesudah? Setelah di-download, seandainya kita download jam 1, otomatis 6 jam dari jam 1 kan jam 7 kan, iya kan? Itu kita lebih dari jam 7 nggak boleh. Terus kenapa di jadwal itu ada tulisannya jam 12 sampai jam 9 gitu? Iya, aku bisanya jam 9 malam tuh baru benar-benar free kan. Baru benar-benar bisa di kamar, duduk tenang, fokus. Kalau siang kayak gini nih nggak bisa fokus. Mulai dari jam 12 malam sampai jam 9 itu boleh di-download, tapi waktunya 6 jam gitu ya? Mungkin ya, kayak gitu bukan sih? Coba ditanya Ute lagi ya. Gitu, supaya nanti kalian kelihatan. Di sini udah puyeng, tambah puyeng lagi. Banyak ininya ya, banyak banyak proseduralnya ya mungkin. Iya, terlalu ribet menurutku. Yang simpel-simpel aja kenapa sih? Kita di sini udah terlalu ribet. Hidup semakin simpel semakin enak loh. Iya. Ya, boleh nanti ditanya dulu Utenya, Bapelnya, ya kan? Iya, biar kalian siap-siap gitu. Iya. Udah nih waktunya untuk next for me. Evi tampil di depan kamera. Fashion show. Minum obat apa sih? Fashion show. Oh my God. Gimana? Ya, silakan Evi, presentasinya, waktunya bebas ya. Kita kelasnya sampai jam 4. Tapi jangan lewat jam 4 ya. Ini karena kelas terakhir nih, enggak 30 menit, Evi bisa 1 jam. Oke. Ngomong terus nih. Okay, before I'm presentation, I want to introduce myself, okay? Gak perlu. Terus kenal ya. My name is Nene Nuraini, and today I want to presentation our module 11 about translation of popular novels. Next, we have 3 material. The first one is the point of translating of popular novel. The second is method of translation, what I use, and the third is conclusion. Next, okay, before we go to translate our text, I want to give you some before translating popular novel. The first, I want to introduce popular novels that have their times and fans. The popular novels will be outdated if there is a new popular novel that's exploits. And then translating popular novel will be greatly helped if the translator have the habit of reading the novels. Jadi sangat membantu ya teman-teman. And for translating novel popular text, as translator, we should have creativity, especially in choosing the sentence.
register, and able to understand the context are needed. And then the important to translate the popular novels is using register like vocabulary selection, style, and grammatical features. And then saya mendapatkan ini translator popular novel usually use adaptation procedure. Ini saya dapatkan dari sumber lain, bukan dari dari modul. Tapi let's we see. Kalau di dalam modul itu semuanya adaptation atau ada yang lain juga. Next. Baca atau baca dua-duanya pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Teks sumber. It was evident from the tone that they were being asked to reveal where the magpie was hiding. The first man was asked. He said nothing. A shoot rang out and the seaman crabbed. A shooter ran through the remaining crew members. Teks sasarannya, dari nada suaranya terbukti bahwa mereka sedang menginterogasi untuk mengungkapkan di mana magpie disembunyikan. Salah satu awak telah ditanya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Letusan tembakan pun terdengar dan mereka berlutut lemas. Para awak kapal itu seketika terhenyak. Jadi pada teks ini saya menggunakan translating yang he said nothing, yang di garis bawahi ini. He said nothing sama ran through. Kalau menurut saya, kalau yang said nothing ini kan karena ini adalah novel populer, jadi harus ada adaptasi gitu, maksudnya dalam kata-katanya, jadi pemilihan katanya, dan saya artikan menjadi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Jadi harus ada karena ini adalah novel, jadi ada apa sih? Harus ada bahasanya kali, ya, bahasanya lebih drama kayak. Iya, lebih ada, walaupun kan kalau semuanya he said nothing berarti kan nggak berbicara apa-apa atau apa, tapi ini lebih ke ada karena novel jadi katakannya lebih ke berlebihan sedikit gitu. Jadi biar bukan romantis biar ya. Menarik lah ya. Ya biar menarik membacanya kayak gitu. Jadi berbicara sepatah kata pun. Semongko. Terus yang a shooter run through. Nah, ini kan run through. Run itu kan kata run itu bukan makna sebenarnya. Jadi saya artikan termasuk menjadi penerjemahan idiomatik karena ketika diartikan kan a shooter run through the remaining members. Kalau diartikan secara harfiah itu nggak nyambung gitu. Jadi ini adalah suatu idiom. Kalian setuju dengan penerjemahan yang saya gunakan di sini? Gimana? Setuju? Sah? Sah? Bisa diterima? Ya bisa ya. Kalau nggak bisa diterima ditahan-tahankan aja. Harus pokoknya. Bisa aja lah. Iya, next. Iya, soalnya nggak pada ngomong kan berarti. Iya, jadi ya setuju. Kalau diem berarti setuju lah ya. Iya. Ya mungkin nanti boleh di keep dulu gitu pertanyaannya. Gayanya di keep dulu.
Kalau semuanya masih ada pertanyaan boleh. Next aja kali ya, Sir. Boleh. Nah, sekarang saya baca dulu teks sumbernya. Smash my best willow pattern, said Cormac gloomily. He had been hit with his own teapot. Wish I had my gun to hand, said Orr, in suppressed fury. I've got a score to settle with the pig that used a battle on my head. I have a headache. Where is your gun? Said Cormac quickly, so that the guard should not hear. In my drawer in my cabin, said Orr. So is mine, said Hart. Teks sarannya, aku dipukul dengan willow pattern. Ini salah. Maaf, Sir, ini salah apa? Salah. Ini itu, yang ini aku dipukul dengan willow pattern-nya itu dalam kurungnya itu bahasa Indonesianya, kok aku malah pakai bahasa Inggrisnya. Jadi karena ini tuh willow pattern itu kan sebenarnya saya udah nyari, cuman kalau saya sendiri setelah nyari itu kayaknya nggak ada padanannya, karena itu adalah kayak apa ya, kalau willow itu kan kayak pohon yang menjulang ke bawah kayak gitu panjang, dan pattern di sini kan itu pola. Jadi ini itu kayak keramik, maksudnya keramik yang dibuat buat teh orang Cina kayak gitu. Itu kalau di sana itu bilangnya willow pattern, tapi kalau di Indonesia kan nggak ada. Nah, willow pattern itu kan karena itu khas gitu. Khasnya itu menunjukkan yaitu tadi pohon, terus kayak dua burung sama, jadi ya itu aja, tapi pakai yang mereka suka gunakan buat minum teh kayak gitu. Mereka itu sangat barang yang menurut mereka itu sangat setiap orang bisa unik gitu. Tapi ya, nggak unik, unik, tapi nggak ada padanannya di Indonesia, makanya saya menggunakan ini penerjemahan itu tadi di bawah yang di dalamnya ada definisi kayak gini. Jadi willow pattern itu kayak semacam yang kamu maksud tadi, sebuah wadah ya atau tempat gitu ya? Iya, kayak apa sih? Pot teh dari keramik yang ada ininya, ada lukisannya gitu, kayak ada polanya kayak gitu. Tapi polanya emang pola-pola polanya itu cuman dari kayak pohon willow kayak gitu, terus ada dua burung juga kayak gitu, Sir. Yes. Terbungkus, kata Cormac dengan ekspresi sedih. Dia telah dipukul dengan ceret atau teko gitu. Maksudnya aku juga bingung sih, entah itu ceret atau teko gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Soalnya yang kecil itu, kalau mereka kan emang orang Chinese kan minumnya pakai teh kecil yang unik-unik gitu kan. Kalau di kita kan bukan gitu. Jadi mungkin itu ceret ya. Atau teko. Cangkir. Oh, cangkir ya. Bukan cangkir. Yang mana ya? Yang mana yang kamu maksud? Yang kayak kettle gitu loh, Sir. Kettle itu. Iya. Enggak, ini aku yang di sini. Which on teapot. Kan teapotnya ini itu ada willow pattern-nya kayak gitu. Mereka kan teapot ini tuh willow pattern kayak gitu. Oh iya. Iya. Berarti willow pattern itu yang di bawah. Kayak do you know guys, kayak untuk telapak itu, telapak bisa cangkir atau telapak wadah, itu yang dimaksud dengan willow pattern kan? Bukan. Gimana? Kalau willow pattern itu jadi yang di
lukisannya yang di itunya, yang di tipotnya, lukisannya yang di itunya, yang di tekonya gitu. Oh, apanya? Stylenya Desainnya, atau iya desainnya gitu. desain? Ya, Iya, desain. desainnya. Ya. Bukan bendanya kan, tapi Bukan Bukan benda, alas itunya. tapi dia tuh desainnya yang itu, yang teko-teko kecil-kecil orang Cina kan minum pakai teh yang kecil-kecil kayak gitu, tapi ada desainnya kayak gitu. iya. Terus yang ini, yang I've got a score to settle with the pig. Ini tuh bukan apa ya, bukan kata yang sebenarnya juga. Ini aku terjemahin pakai idiomatic. Karena dia kan wish I had my gun to hand. Dia bilang katanya, coba aku bawa senjata, kata or dengan nada marah yang ditahan. Kan nggak mungkin. I've got a score. Score di sini kan kayak terus with the pig. The pig-nya ini kan babi kan kalau di ini. Kan nggak mungkin masa dia mau ngapain sih sama babi kayak gitu kan. Jadi ini bukan makna sebenarnya. Jadi ini adalah kayak sebuah idiom gitu. Jadi idiomnya karena dia kan udah udah dipukul, makanya dia itu merasa marah, katanya aku harus membalas bajingan itu yang memukul kepalaku dengan botol. The pig di sini itu kan kayak mungkin lebih ke karena dia marah, makanya saya the pig di sini lebih ke bajingan kayak gitu kata-katanya. Iya, ke orang gitu. Gimana? Ya. Lanjut. Oke. Next, gimana, Sar? Ya, bisa lah. Mereka pada terkesima melihat kamu presentasi. Terkesima apa ngantuk ini? Pada tidur semua ini. Maaf, sambil kerja. Opa bangun, mau mandiin dulu. Mute. Oke. Jadi, I've got a score to settle with the pig. Ini semacam kiasan ya? Iya, kayak kiasan gitu. Dan kamu artikan menjadi? Aku harus membalas, kan skor. Skor di situ kan kayak harus mendapatkan skor gitu. Kan nggak mungkin kayak pertandingan gitu kan. I have got a score. Tapi kan kalau di sini nggak mungkin, maksudnya pertandingan beda jauh gitu, konteksnya jauh kan. Jadi aku harus membalas gitu, membalas. Got a score itu membalas, dan the pig di sini itu menuju ke orang, jadi bajingan kayak gitu karena dia kesal kan kayak gitu. Jadi kata-katanya lebih ke ini, pemilihan katanya gitu, vocabulary-nya lebih ke sesuai apa negatif, yang negatif kayak gitu. Kan di bahasa Inggrisnya juga the pig kan, the pig berarti kan dia juga lebih ke negatif. Jadi makanya saya artikan ke bajingan kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Iya. Alright. Yang willow pattern itu gimana itu? Apa? Willow pattern.
Willow pattern di sini sudah dibuat dia keterangannya, a conventional design in ceramic, bla bla bla. Nah, itu desain yang ada di apa tadi, kayak semacam wadah atau alas ya untuk apa? Kalau Nampan ada, gitu ya? ya. Jadi willow pattern itu desainnya gitu, yang ada di di apa sih namanya tadi, apa Evi yang kamu jelaskan Teko. itu? Teko gitu, tekonya. Ini willow pattern nggak usah diterjemahin atau gimana? Nggak usah diterjemahin, tapi di dalam kurung itu harus ada penjelasannya gitu. Itu tuh apa tadi aku di bawah ditulis kok ada apa? Itu seperti itu bukan? Apa? Nampan bukan sih? Bukan nampan sih ya, jadi emang gimana ya? Aku share apa ya? Picture-nya, gambar. Oh ya, gambarnya nih. Kalian searching aja willow pattern masing-masing. Kenapa aku yang ribet? Kamu yang presentasi yang memberikan kita apa? Kok disuruh sih? Willow pattern. Iyalah, ini semacam kayak piring gitu kan, ini bulat. Iya gitu. Tuh. Tapi yang ada ininya, desainnya kan, desain khusus. Mereka itu desainnya gini-gini aja gitu. Kalau orang Cina tuh pasti kayak gini gitu. Ini apa namanya, seperti nampan juga sih. Ini kalau di Jawa Timur namanya lepek sih. Lepek ya. Iya. Lepek, ya nampan. Nampan. Kalau mungkin budaya kita ini kalau minum kopi para itu ya menggunakan lep ya. Lepek kan ya? Iya, nampan lah ya. Ya. Gitu. Berarti bisa nggak kita artikan dia atau kita cari padanan katanya yang sesuai dengan budaya kita, willow pattern ini? Masuk akal nggak itu? Masuk akal. Kalau ini kan ini kayaknya lebih ke budaya mungkin. Dia dipukul dengan lepek itu kan? Iya, dengan nampan itu gitu. Nampan kesayangannya. Iya kan, itu dia bilangnya hit with. Iya, my best. Iya. Iya, my best bilangnya, nampang kesayangannya malahan dipukul. Pukul dia. Kasian sekali segini. Baca novel itu sambil diimajinasiin, jadinya lucu. Oke, masih di slide ini atau kita pindah ke kamar sebelah? Kamar sebelah lebih seru. Ada surprise di sana. Iya. Okay. We move on to the next slide. Okay. Teks sumbernya. Up on the bridge, Chief Officer BT had also seen the ship. He suddenly became aware that the muzzle of a gun was being leveled at the back of his head. Teks sasarannya, di atas anjungan, perwira utama Betty juga melihat kapal itu. Tiba-tiba ia tersadar bahwa kepalanya tengah ditodong senjata. Nah, kalau yang ini saya artikan lebih ke apa? Pemenggalan, lebih ke, soalnya kan di sini that the muzzle of a gun was being leveled. Jadi dia tuh lebih ke imajinasinya lebih banyak kan, tapi saya ringkas jadi kepalanya tengah ditodong kayak gini aja kan udah sama kayak gitu kan.
ditodong senjata kayak gitu. Jadi nggak kayak the muzzle itu kan itunya kan apa dari senjatanya itu telah jadi kata-katanya itu apa ya itu di bawah Sir itu aku tadi hasil Ini penerjemahannya. Oh iya nih apa reduction. reduction. Iya, the technique is applied with partial omission. Iya, jadi ada yang di Penghilangan. omisinya. Iya, penghilangan. Jadi lebih ringkas, tapi maknanya tetap ada gitu. Maknanya sama-sama ini nggak lost context dan lost meaning gitu. Oke. Ini the bridge-nya ini Iya. kenapa anjungan? Ini kan jembatan. Iya. Bukan The bridge. bukan jembatan, soalnya kan kalau dalam kapal itu bagian-bagian kapal itu kalau bridge kan kalau dalam artian bridge itu mungkin iya gitu apa sih namanya jembatan, tapi bridge di sini kalau dalam konteks kapal bagian-bagian kapal itu ada yang namanya anjungan, ada yang namanya maksudnya bagian-bagian kapal gitu. Oh, Ini kan ini dia menceritakan dia di atas kapal gitu. ini tuh menceritakan tentang bajak laut kayak gitu, Beb. Oh, Iya, jadi dia bajak laut. Dia kan ceritanya you can see modul 11 kan, itu apa? Di situ kan berarti judul ininya ya tempatnya itu di kapal lagian. iya, dia tuh kapal tapi ada bajak laut yang iniin gitu, yang Pembaca gitu. bajak gitu. Tapi bajak laut zaman sekarang, zaman now itu nggak kayak bajak laut zaman dulu gitu. Zaman dulu kan dengan pakai kacamata, terus pakai layar apa? Pakai gambar tengkorak yang silang itu kayak gitu. Pokoknya lebih ini kalau sekarang itu pembajak laut zaman sekarang itu dia lebih ke kayak penumpang biasa tapi kayak dan dia tuh keren tampilannya kayak pebisnis gitu, pakai kacamata keren ini tapi dia itu udah menodong gitu berbulan-bulan di kapal itu gimana caranya mau ngebajak itu kapal. Soalnya kapalnya sedang membawa apa itu emas batangan banyak banget kayak gitu ceritanya gitu. Bajak laut zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Oh, begitu. Iya. Thank you. Welcome. Gimana ini? Yang omission ini bisa diterima? Aku Iya, saya terima. nikahnya. Harap. Sah ya, sah ya. Sah ya, sah lah, sah aja lah. Udah ya berarti next. Ya. Bisa. Kemudian yang ini teks sumbernya baca lagi ya. He waved the gun at Pringle standing opposite. Pringle was in a state of powerful indecision. Took a good seaman, he was thrown by having to act with a killer at his elbow, whose every action unpredictable. He would infinitely prefer to deal with the weather and the sea, elements he know well. Teks sasarannya, ia menodongkan senjatanya ke arah Pringle yang berdiri tepat di depannya. Kata Pringle ini tuh nama orang ya. Pringle ini nama orang. Terus Pringle dalam kondisi tidak berdaya, dia adalah seorang pelaut yang baik yang harus menghadapi seorang pembunuh yang tiba-tiba muncul di sampingnya serta bisa bertindak sesuatu di luar dugaan kita. Dengan kata lain, ia lebih memilih untuk berurusan dengan masalah cuaca dan kelautan, sesuatu hal yang bisa dikuasai olehnya. Nah, di sini at his elbow juga termasuk kata ya tadi idiom bukan kata sebenarnya. Soalnya kan
elbow. Elbow itu kan ini alis gitu kan. Nggak ada hubungannya kan. With a killer at his elbow. Kan nggak nyambung. Masa pembunuhnya ada di alisnya gitu kan. Jadi secara harfiah enggak. Ini kan elbow bukan elbow sih. Bukannya elbow itu sikut ya Mbak? Bukan. Oh iya sikut. Oh iya. Bukan alis. Alis itu eyebrow. Oh iya. Aku salah baca, maaf. Salah baca, mataku dipinjam sama si pelaut. Jadi maaf guys. Oh iya, maksudnya at his elbow, maksudnya di sikut gitu kan. Kan si pembunuhnya ada di sikutnya kan, maksudnya tuh ada di sikutnya, berarti kan itu udah termasuk idiom gitu, di sikutnya. Jadi itu tiba-tiba muncul di sampingnya gitu. Jadi dia itu datang tiba-tiba gitu, tapi dari samping kayak gitu. Seperti itu pengertiannya. Oke. Bisa dimengerti? Tulisan di I-nya itu kenapa tidak dipisah? Oh, di sampingnya ya. Di samping, di luar. Tapi kan ada nya. Jadi itu kata Kayak ini menunjukkan tempat. oh, jadi harus dipisah ya, di sampingnya. Luar Oh iya. Bisa itu. Oh ya. Luar. Oh iya, maaf, itu tipe. Boleh. Maafkan ya Bapak nggak tahu ya. Di atasnya juga, di depannya itu Iya, itu kebiasaan. kan itu tipe, guys. Jadi sorry ya, dimaafkan ya. Tipenya juga P-nya kecil loh. Apa? Oh iya, itu tipe juga, guys. Kebanyakan tipe sih. Itu Ya, kayak enggak yang itu juga. Yang Iya. yangnya itu apa enggak pemborosan kata? yang mana? Itu yang-yangnya itu yang Oh iya, yang berdiri tepat di depannya. iya pelaut yang baik yang harus kenapa ada komanya di situ? Mana sih? Oh, pelaut yang baik. Iya. Tinggal dalam kondisi tidak berdaya, titik. Dia adalah seorang pelaut yang baik, koma, yang harus menghadapi seseorang pembunuh yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Ya, oh itu ya. Kebanyakan yang Soalnya ini tuh lebih ke apa? Setia gitu. Apa kan ini di TSA-nya itu kan took a good man, Simon, jadi koma. Terus he was, jadi itu kan satu kalimat, makanya di koma-koma. oh dia menuruti Komanya ada spasinya lagi. Kamu banyak banget masalah sih. Kali-kali kan jadi masalah sama kamu. Ini tuh emang apa? Aku lebih ke penerjemahan setia, makanya ada koma-komanya itu. Nggak dirubah gitu, kalimatnya tetap. enggak, Beb, maksudnya dia kan setelah koma itu seharusnya lu pakai itu spasi. Spasi. Iya tipe, Maaf, Beb. Udahlah lanjut yuk. Oh iya, sebentar ya. Ya. Tadi artinya at his elbow itu apa yang kamu buat di sini? Di sikutnya. Iya, jadi at his elbow itu idiom. Kalau Iya, kita idiom. itu sama artinya dengan close by. Close by. Iya, artinya memang benar yang kamu bilang itu di samping, dekat ya, Iya. di samping. Iya, munculnya tiba-tiba ya. Jadi itu bagian dari idiom. Iya. Itu idiom. Ya, iya sudah benar ya yang kamu bilang tadi artinya. Gitu. Iya. Next, maybe. Next again. Okay. Ini translation method that I use. Jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi kan saya jelaskan kalau novel populer itu biasanya menggunakan adaptation. Tapi setelah saya artikan dan setelah saya lihat juga, saya menggunakan 4. Jadi nggak mesti populer novel itu menggunakan adaptation aja.
Itu. Apa perlu dibaca? Boleh, boleh. Yang the first adaptation method occur when something specific to one language culture is expressed in a totally different way that is familiar or appropriate to another language culture. Ya, tadi yang contohnya itu yang run through. Run through itu yang seketika terhenyak itu. Itu kan juga karena run di sini kan bukan arti berlari gitu, tapi ya terhenyak kayak gitu. Kemudian idiomatic. Frasa ya. Ya, lanjut. Idiomatic method refers to achieving a target text that sounds natural in the target language, while idiomatic expression are idioms or fixed expression in a given language. Contohnya kayak yang tadi, I've got a score to settle with the pig. Dan yang satunya lagi ini, yang at his elbow yang barusan saya jelaskan. Itu termasuk dalam idiomatic. Kemudian reduction. Reduction di sini, the technique is applied with partial omission atau pengurangan, penghilangan, because the omission is considered not to cause distortion of meaning. In other words, implies explicit information. This technique is the opposite of the amplification technique. Contohnya yang tadi, that's the muzzle of a gun was being leveled at the back of his head. Yaitu kepalanya sedang ditodong senjata. Oke. Bawahnya. The last one itu amplification method. Adds new linguistic elements in the target text. This is usually about using a paraphrase to explain a word that has no equivalent target language. Contohnya yang tadi, pillow pattern. Okay, that's my presentation. Thank you, guys. Iya, thank you, Evi. You are doing a great job. Judul tipmu tadi itu? Ya, judul ya. Untuk judul, saya juga kalau judul itu kan di situ ditulis the man of glasses ya. Tadi dulu bahasa Inggrisnya itu. Aduh. Karena ini adalah, jadi kalau untuk judul saya itu sebenarnya kan dengan the man of glasses, with glasses, the man with glasses, otomatis kan pria yang berkacamata, tapi kalau setelah jadi kita tuh harus baca dulu isinya, soalnya kayak the man with glasses gitu. Ini kan artinya itu kayak bajak laut gitu. Kalau hanya judul kita belum paham betul ya apa maksudnya gitu, iya, tapi berarti harus baca dulu, harus ini dulu baru tahu artinya itu apa kayak gitu dan maksudnya apa gitu. Jadi untuk novel populer yang ini, jadi nggak bisa dengan sekali lihat judul itu tahu apa isi teksnya gitu. Terus disusun apa, Dad? Apa? Disusun main apa? Ya sama sih, pria yang berkacamata. Cuman aku juga agak bingung mau di artiin pria yang berkacamata aja atau pria bajak laut atau apa gitu. Aku juga pria berkacamata gitu kan lebih ngeri gitu. Iya, di buku pria berkacamata. Di modul iya gimana? Iya, kalau di modul sih pria berkacamata aja. Oh. Dia nggak ada apa gitu, the man with glasses. Jadi dia itu laki-laki yang sangat bukan mempesona sih.
Mempesona. Dari jalannya, langkahnya. Jadi kayak orang mafia-mafia yang keren-keren gitu dia itu gitu. Tapi bajak laut. Itulah apa perampok gitu kan kayaknya Iya, ya. perampok tapi bajunya juga pakai baju keren, sepatunya juga Perompak. perampok. Ini Begitu. perompak zaman now. Iya, kalau zaman dulu kan jelek, terus menyeramkan, terus mata satunya itu Pernah dirompak ya? Ini mata James Bond. Itu kan tahu filmnya The Island? Nggak tahu. Itu The juga kan Island? ya tentang perampok itu loh yang terkenal banget filmnya The Island. Itu Perampok filmnya bajak vulgar laut. kan? Apa? The Pirates of the Film Caribbean. 18 plus kan? Iya, tapi kan bagus ceritanya. Jangan lihat plus-plusnya. Jangan. Gimana sih? Kamu tuh yang ditonton plus-plusnya atau moralnya? Kalau ada plus-plusnya berarti kan gratis. Itu tuh bonus. Mana sih? Gitu. Jadi kalau menurut Sir gimana? Gitu yang Judulnya memang ya udah tepat udah ya, gitu. karena dia sudah mewakili daripada cerita secara keseluruhan. Karena kan dalam ceritanya yang diceritakan adalah memang pria itu memakai kacamata kan gitu. Iya, pakai kacamata, tapi kacamatanya keren. Lebih galak, lebih keren, lebih karismatik gitu. Karismatik katanya. Apakah ada di teks itu diceritakan atau dijelaskan kacamata yang seperti apa gitu? Dia itu yang dipakai nggak ada. bilangnya sih kayak gini, dia itu katanya seseorang yang berkacamata yang maksudnya menjadikan karakter dia itu lebih berbeda dari yang lain. Nah, terus dia juga ada bercerita bilang kayak gini, seorang bajak laut itu kalau zaman dulu kan ya kayak gitu dengan matanya yang itu loh tertutup, kemudian dengan apa itu bendera, katanya bendera yang pakai gambar tengkorak kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu ya intinya kacamatanya dia itu ya kacamata yang menggambarkan dirinya dia itu lebih tegas, lebih galak, lebih pokoknya beda dari yang lain kayak gitu. Jadi seorang bajak laut yang nomor 1 kayak gitu, perampok bajak laut nomor 1 kayak gitu. Berarti ini kamu lupa naruh judulnya. Iya, tadi itu tuh kan waktu itu aku udah dikirim duluan, jadi ya udah deh mau kirim lagi nanti aja pas bahas aku bahasnya gitu. Terus aku juga agak-agak bingung kan, bingungnya itu mau langsung dengan pria berkacamata aja atau sesuai dengan judul gitu. Maksudnya pria si bajak laut atau gimana gitu, ada bajak lautnya atau nggak usah kayak gitu. Soalnya kan emang isinya itu emang tentang perampokan gitu di kapal. Iya, jadi ini udah tepat ya artinya tadi yang kamu bilang pria berkacamata. Karena kalau kita mengartikan yang berbeda dengan makna arti yang dari aslinya, itu memang bisa aja terjadi jikalau memang judulnya itu punya arti yang lain gitu. Cuman kalau ini kan bisa kita artikan secara kata per kata ya kan gitu. Nggak ada makna kiasan di sini kan, nggak ada makna tersembunyi gitu. Iya. Jadi jangan diartikan dengan yang lain-lain lagi ya. Ini udah pas gitu. Karena dia nggak mempunyai makna kiasan gitu atau makna yang tersembunyi gitu. Iya. Oke. Kecuali kayak yang udah pernah kita bahas dulu judulnya cauliflower ya gitu, sejenis bunga gitu kan. Nah, kalau itu kan menceritakan kembang desa. Itu bukan bunganya itu yang dimaksud. Tapi karena dia mempunyai makna kiasan atau arti khusus berdasarkan ceritanya itu gitu. Itu boleh kita artikan dengan pengertian yang lain gitu.
Kalau ini nggak usah ya, udah gini juga udah jelas. Iya. Oke deh. Cuman nggak ada ya gambarnya ya. Pria berkacamata di situ nggak ada gambarnya ya. Ada Ganteng atau gambarnya gimana ya? sih, tapi jelek kayak Mr. Bean kalau kata aku. Iya, pria berkacamatanya tuh jelek kayak Mr. Bean. Coba lihat deh modul 11. Beb, lu kok jahat banget sih? Ih, enggak, soalnya emang iya, coba lihat. Kamu terbangun dan memegang modul. The man with the glasses, kirain teh yang gimana kayak Andy Lau gitu, kayak kacamata keren ini kayak Mr. Bean. Kan lucu, bukannya serem jadi pengen ketawa. Mungkin matanya ada ini kali ya kan, ada yang ini Kayak makanya udah ditutupin. capek gitu ya. Kalau Maaf Andi Lau kan matanya kan bagus, indah gitu. Iya. Kalau ditutupin kan nggak cocok ya. Ini bukan kayak Mr. Bean lah, ini kayak kakek-kakek malah. Lebih Tuh kan? parah lagi. Lu coba tanya yang lain, Lebih Sir. kejam lagi. Matanya pada rusak nggak sih? Ih, belum kok. Coba Mbak Istiqomah kemana kamu? Mbak Marti Jaga pintu, jaga pintu. Mungkin tahu. Ya. Aduh, parah ini. Gambarnya ini, aduh, please deh. Gak sesuai dengan karakter yang ditulis di buku. Iya. Ngaco ini tukang gambarnya. Tapi ini chapter 23 loh. Ini tuh suatu novel. Ini itu ya, yang continue gitu ya. Iya. Banyak banget. Banyak nggak di sini idiom yang kamu dapat? Soalnya yang kita baca tadi ada ya at his elbow, idiom, ya kan? Iya. Apalagi ya? I got the score tadi yang the pig juga idiom. Iya. Iya. Kemudian di teksnya ada nggak disebutkan menerjemahkan ini harus menggunakan metode translation tertentu? Enggak sih, kalau untuk ini mereka di modul ini ditulis yang perlu diperhatikan itu register kayak gitu. Pemilihan katanya, stylenya kayak gitu, terus vocabulary-nya kayak gitu. Cuman dibilang register aja sih gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak. Do you have any question, guys? Oh. Coba tanyalah, sudah makan belum gitu. Itu di luar jalur. Oh. Ya. Sebenarnya banyak sih. Oh iya, kan aku mau nanya juga. Di sini kan dibilang katanya the number one, tapi artinya itu kan si nomor satu. Apakah number one di situ yang si bajak laut itu diartikan menjadi si nomor satu atau apa? Apa tadi bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya, dulu. Ada di sini. Ada. The number one. Tadi dulu mana sih tadi? Jadi bilangnya itu number one, as number one. Terus di setiap ininya tuh said number one, as number one. Terus his apa itu kayak the number one kayak gitu. Apa kita juga harus? Jadi number one itu jadi kayak pemimpin gitu kan? Oke. Pakai si gitu kan? Pakai si atau si kalau ini di sini kan si nomor satu kayak gitu kalau bahasa Indonesia. Tapi kan di sini mah number one gitu. The pirates leader number one gitu. Terus di bawah-bawahnya ditulisnya tuh as number one, terus say number one kayak gitu. Semuanya tuh number one kayak gitu.
Nah, number one ini kan menuju ke si yang tadi yang berkacamata itu, si leadernya yang perampok itu. Apakah kita juga di sininya si nomor 1 kayak gitu? Kata nomor No. 1 kayak gitu. Ya, berarti nggak perlu lagi ditulis ya di terjemahannya si nomor 1 gitu. Karena kan ketika kita membaca ceritanya, kita sudah paham bahwa number one itu kan mengacu kepada si pria yang berkacamata tadi gitu. Iya. Yang kamu tanya apakah perlu kita tuliskan lagi terjemahan Iya, number apa one? si nomor 1 kayak gitu. Atau No, soalnya I kan don't dari think semuanya. Oh, iya, soalnya semuanya itu kata nomor sama. 1 kayak gitu. Jadi nomor 1 ini kan orang gitu kan. Jadi nggak usah ditulis si nomor 1, kata nomor 1, dia berkata ini kayak gitu. Iya, tidak perlu. Iya. Oke, itu aja sih yang mau nanya, cuman yang number one doang. Selebihnya oke. Oke, guys, thank you ya, Evi. Ya. Yeah, you are welcome, sir. Gimana tugas yang 3-nya kalian? Semuanya oke-oke saja? Sudah mengirim? Aku nggak tahu, sir. Tugas ketiganya apa sih? Itu Itu lihat. udah di-share di grup, Bebek. Oh, Gimana sih lu? aku minggu kemarin itu off, Anda bener-bener waras? off. Nggak tahu, nggak ikut Kan kelas, di grup ada. belum lihat. Cekidot. Kamu mah lihatnya yang plus. Cekidot. Coba, kapan deadline-nya, sir? Deadline-nya udah Malam kelewatan. ini jam 10. What? Selamat Really? menikmati ya malam ini dengan penuh sukacita. Cepat dikerjakan ya. Oh iya, itu ya yang apa katanya yang mengartikan itu ya? Iya. Ya kan Iya. Oh iya. Aku jadi lupa sih, aku yang download duluan. Tuh kan apa aku bilang. Aku download duluan, kok jadi lupa sih? Kalian Aku mah. download paling terakhir, tapi udah store. Itulah Aku yang barusan namanya download, orang tapi udah rajin. kirimin. Ya udah sih, gampang. Gampang. Aduh. Google Translate. Ya. Nanti kalau udah semuanya submit, nanti saya gabungkan, baru nanti saya share kembali ya sama kalian. Oke, sir. Thank you, sir. Iya. Jadi gimana kelas kita ini masih lanjut atau di sini aja berhenti? Lanjut minggu depan dong. Bahas masalah burung tadi, burung hantu. Masih koma. Bahas apaan? Udah di-cut. Soal burung itu udah di-cut ya. Iya. Iya. Aduh, kerasa cepet ya ternyata udah berakhir. Iya. Perjuangannya ya begini laser sambil kerja. Ini nggak kerasa. Semuanya. Ya, kalian berusaha gitu. Iya. Tidak terasa. Terakhir. Okay guys, jadi we finish our course throughout this semester. I hope that you learn a lot of things about translation, and thank you for you guys who always participate in my class. Yeah. If you have any problems about your study, about English, you can just send me your message. I will try to help you. Thank Yeah. you, sir. Okay. Yeah, don't forget to submit your assignment 3 for those who haven't submitted yet. Okay. Ya, gimana ada